Oh ya, kenalkan nama aku Marsha Bila Hidayat dan saat ini aku lagi sama sahabat aku. Halo, aku Olivia Gian. Jadi sekarang kita mau ngobrol dengan empat personel kita. Dari awal ketemu dulu nih. Awal ketemu kamu dulu ya. Jadi awal kita ketemu itu udah lama banget, kayaknya udah 10 tahun lebih ya. Pokoknya awal kita ketemu itu di Bimba IUEO, di Betul. Bimba AIUEO. Oke, itu kita masih umur 4 tahun mungkin, kurang 4. Nah, kita tuh sebenarnya temenan dari Bimba itu bertiga. Ada satu lagi teman kita namanya Delpin. Cuma sekarang Delpin tuh iya, karena dia 1 tahun di bawah kita, jadinya dia tuh kayak lagi kelas 12, lagi sibuk-sibuknya kayak UTBK, nyiapin buat UTBK. Semoga terima di PTN Impian. Makanya dia sekarang tuh lagi jarang banget ikut kita main karena emang lagi sibuk-sibuk gitu loh. Iya betul. Fun fact-nya adalah kita tuh gak pernah satu sekolah bareng. Itu dari TK, TK, SD, sampai SMA, sampai sekarang kuliah gue itu nggak bareng. Jadi itu baru pas bimbel doang. Tapi walaupun kita nggak pernah sekolah bareng gitu, kita tetap berhubungan sampai sekarang. Umur kita 18 tahun, sama dari umur aku sampai umur 18 tahun, 10 tahun lebih. Lalu selanjutnya itu situasi yang membuat komunikasi kita tetap lancar walaupun kita nggak pernah sekolah bareng, itu tuh karena orang tua kita tuh Kayak temenan dekat juga gitu, jadi masih sering ngumpul. Dan dulu pun dari SD, walaupun kita beda SD tuh, setiap pulang sekolah tuh pasti kita masih suka pulang bareng, kadang berangkat bareng. karena SD-nya deketan. Nah terus bahkan oh ya ada beberapa momen yang kayak kita sering nginep juga. Terus kita, keluarga kita tuh kayak sering staycation. Terus karena kita beda sekolah dan kayak, hey ulang. Justru karena kok sedih banget. A few moments later. Justru karena kita selalu beda sekolah, makanya kita tuh kalau ngumpul atau kalau ketemu tuh selalu ada aja topik yang dibahas. Karena kayak ngebahas dari sisi aku, terus dari sisi Marsha, kayak Selanjutnya sifat apa yang kamu sukai dari aku? Nah, jadi sifat Marsha yang kita suka itu karena dia merupakan sosok pendengar baik. Jadi dia bisa jadi pendengar yang baik kalau misalnya aku cerita. Terus dia juga tuh kayak bisa mengerti kondisi apa yang lagi aku rasain gitu. Terus juga, oh dia tuh anaknya easy going banget. Jadi kayak diajak mau kemanapun, kapanpun pasti dia bisa. Selagi aja. Iya, selagi nggak ada tugas sekolah ataupun tugas kuliah. Wow, dia Pak, kita tuh dia tuh tipikal teman yang bener gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalkan aku punya salah, dia tuh bakalan ngasih tahu kalau aku salah. Dia tuh bakal ngejudge aku kalau aku nggak ada salahnya. Kamu salah, kamu jangan ini kayak gitu. Itu tipikal teman yang bener yang teman-teman. Kalau teman kalian yang tahu kalau yang salah tapi malah entah ditutup-tutupin atau Didukung. iya mau padahal kamu sendiri salah, itu teman nggak baik. Itu ya sifat yang selanjutnya konflik dan masalah yang pernah terjadi di hubungan kita. Kayak sebenarnya itu kita nggak tahu sih itu bisa disebut konflik atau enggak ya, karena itu sebenarnya bukan masalah, tapi kayak karena kita udah nggak komunikasi lama aja sampai kayak kurang lebih 3 tahunan. Jadi waktu itu pas COVID tuh itu kita udah mulai jarang main, terus kita udah jarang chatan dan apa, karena bingung juga nggak ada topik yang dibahas kan. Terus kayak pas awal-awal masuk SMA
itu justru kita jarang main, bahkan jarang chatan, mungkin karena itu lagi sibuk-sibuk ya. Terus kita kayak lagi beradaptasi sama lingkungan baru masing-masing gitu. Terus kita mulai awal ketemu lagi tuh pas kelas 12, jadi kayaknya kurang lebih 3 atau 4 tahunan kita jarang ketemu. Tapi kayaknya kalau kayak buka puasa, kayak misalnya bulan puasa gitu kan masih hidup ya, nggak sih? Enggak ya? Enggak. Jadi Karena kita beneran lagi adaptasi SMA gitu loh teman-teman. berarti kita itu selama 3 tahun itu kita sama sekali nggak kontekan dan nggak ketemu sama sekali. Kontekan mungkin ya masih sesekali ya. Iya sekali. Ya, tapi itu kita kayak nggak ada ngebahas kayak seru-seruan gitu. Dan baru dekat lagi tuh pas kelas 12 SMA sampai sekarang kuliah semester 1. Itu nggak ngalir aja gitu, bisa dekatnya bisa dekat lagi. Dan justru kalau mungkin teman-teman ngerasa jauh saat teman kalian terus dekat lagi, itu malah bakalan tambah awet lagi sih menurut aku. Selanjutnya kamu ceritain dong pengalaman kita yang seru. Yang paling seru ya, pertama itu kita pernah, jadi dia ikut pulang kampung ke kampung aku di Salatiga. Terus kita naik bis, itu kita masih kecil ya. Iya, Masih SD nggak sih? SD. Masih SD. Kita pulang kampung naik bis bertiga, jadi kita berdua sama tante aku 1 orang, nah tante Pipit. Terus kita di Salatiga tuh kan lumayan lama ya, dua mingguan ya. Lama itu tuh pas liburan kenaikan kelas, liburan kenaikan kelas kan itu lama banget kan. Dan itu kita apa namanya mudik duluan sebelum ngambil rapor. Iya benar. Jadi makanya kita nggak bareng sama orang tua kita, karena orang tua kita tuh ngambilin rapot dulu. Baru mereka nyusul naik mobil, kita naik bis. Terus kita pernah ke Bandung ke Taman Strawberry, apa namanya? Kebun strawberry. Kebun strawberry. Ya keliling Bandung lah, Jalan Braga. Nah, itu tuh lumayan sering sebenarnya liburan bareng. Cuma kita lupa, karena itu memori-memori waktu kecil. Iya, itu kayak kita ke Ragunan. Nah, ke Ragunan. Terus pengalaman lagi. Terus kita pernah les renang bareng, ya? oh iya Kita pernah les renang bareng bertiga. les renang sama les Inggris. Les Inggris di Simpel. Dan itu nggak ada yang bertahan sampai sekarang. Nggak dilanjutin, jadi itu tuh lesnya pas SD doang, sampai ikut lomba kita O2SN. Iya O2SN pas Kita SD. pernah ikut lawannya anak SMA, itu lawannya anak SMA dan kita masih SD. Kayak oh my, dan gak menang sih. Terus pelatih kita tuh galak banget, makanya dulu kita suka pura-pura nangis, pura-pura sakit, pura-pura tidur biar nggak les renang. Tapi kita dulu punya baju renang tuh samaan banyak banget, kayak ada yang macan-macan. Gue share gak sih? Pokoknya banyak banget momen yang Momen-momen bareng kita pas dari kecil. momen yang tidak terlupakan pada saat kecil. A few moments later. Terus faktor yang bikin kita sampai sekarang masih deket dan masih sering main juga karena orang tua kita, mama kita tuh udah saling percaya juga. Jadi kayak misalkan kita mau izin main, terus kayak izin ya mau main sama Marsha gitu, udah pasti diizinin dan nggak banyak tanya kayak mau kemana sih, pulangnya jam berapa kayak gitu. Kayak udah aman lah istilahnya. Iya betul, jadi orang tua kita pun saling mempercayai gitu teman-teman. Oke, sekian ngobrol-ngobrol aku sama Gian hari ini. Wishnya semoga aku dan Gian tetap temenan sampai kakek nenek dan kita punya anak cucu. Amin. Semoga hubungan kita baik terus. Amin. Dah.